Tes. Oke guys, kita bakal lanjut ke materi 12. Nah, yang belum nonton dari materi 1 sampai 9 ya, itu nanti gue bakal upload karena ini sesuai request dari user Alpha Labs. Oke, jadi kita bakal lanjut biar terlalu lama videonya. Yang pertama apa sih yang harus kita lakuin ya, atau sebagai profesional macro trader ya. Yang pertama itu teman-teman harus trade dengan niat. Jadi niat itu maksudnya udah dengan sistem, jadi bukan dengan impulsif trading. Jadi jangan tiba-tiba kayak teman-teman buka posisi karena kayak ngeliat, oh ini tiba-tiba ada faktor X gitu, itu bisa jadi technical atau fundamental. Teman-teman langsung kayak ngerasa, wah ini pasti bullish nih, gue langsung gas trade. Nah, itu yang dimaksud dengan impulsif. Jadi di sini kan simple operating system that turns macro knowledge into weekly and daily routine. Jadi teman-teman tuh karena udah belajar ya dari materi 1 sampai 11 tuh pasti teman-teman udah bisa ngebuat sistem, dan gue yakin pasti bisa gitu. Kalau misalnya teman-teman masih bingung, itu berarti ada yang salah dari cara belajar teman-teman, karena simpelnya dari materi 1 sampai 11 itu kebanyakan pengulangan. Sebenarnya bisa lebih di-compact gitu materinya, cuman gue sengaja buat biar lebih detail ya. Jadi kita lanjut lagi. Jadi teman-teman tuh yang kedua adalah weekly preparation. Jadi set the themes, a repeatable weekly process that decides your teams, focus pairs, and event map before the week begins. Jadi kayak misalkan teman-teman tuh lihat dulu kayak kalender makro, misalnya ini hari Minggu, teman-teman ngecek nih hari Senin sampai Jumat itu ada event apa aja yang bakal membuat high impact trade ya. Kayak misalkan ada FOMC kah, atau ada RWB ECB misalkan, atau ada bank sentral lain manapun lah. Jadi teman-teman nggak cuma bank sentral, jadi cek semua news yang dapat menggerakkan market gitu. Jadi teman-teman dapat 2 output. Yang pertama, jangan sampai teman-teman kena stop loss karena tiba-tiba ada high impact news. Nah, itu udah basi, hampir semua orang udah tahu. Yang kedua, yaitu teman-teman menjadikan hal tersebut katalis untuk dijadikan trade idea seperti itu. Jadi sebelum mulai trade tuh kita udah tahu, oh kira-kira gue dapat cuannya dari minggu ini misalkan ada event A, B, C gitu. Ini yang di luar dari critical news. Terus yang ketiga, daily preparation, translate to today, short daily routine that turns in the weekly view into a clear plan for the season ahead. Jadi ada daily plan ya. Kayak misalkan ini contoh, hari ini misalkan makro newsnya apa gitu, makro anchornya apa. Kalau udah dapat temanya, kita baru bisa nentuin idea dari situ gitu. Terus system fix what willpower can. Jadi kalau reactive tradingnya itu pasti bakal overwhelm. Jadi by the endless flood of the news, data, and charts every day. Jadi ada infinity data, news, dan juga chart. Jadi bukan kan orang selalu ngomong gue kekurangan strategi atau kurang apa misalkan. Chart itu kan selalu ada, dan bakal ada jutaan strategi gitu. Ada infinity possible ways to create chartings gitu. Chartings itu berarti strategi dan juga hal-hal lainnya. Jadi yang pertama itu kita bukan kekurangan news, data, dan juga chart, tapi teman-teman nggak punya strategi gitu, jadi bingung. Terus yang kedua, chasing random headlines. Nah, ini udah jelas. Jadi teman-teman karena ngelihat ada, oh udah ada critical news nih, langsung gas entry gitu. Nah, ini adalah major bottleneck atau kesalahan umum ya Pak untuk trader yang baru belajar makro gitu. Yang ketiga adalah forcing trades with no plan and no clear thesis. Jadi udah sering gue inget ya, udah sering gue ingetin. Kita nggak bisa kayak tiba-tiba karena ngejar target itu kita nggak paksa trade yang udah bukan sesuai tesis kita. Nah, bedain dengan intentional trading. Jadi kita tuh udah punya strategi. Jadi ini kayak bedanya orang berburu dengan orang yang pasang perangkap. Jadi kalau berburu tuh reaktif kan. Jadi kita kayak mencari news, mencari data, mencari benchart gitu, ganti time frame, mencari chartan. Bedanya kalau orang udah punya sistem, kita udah tahu kita tuh mau ngapain. Kita tinggal tunggu umpan kita tuh masuk dalam perangkap gitu. Ya umpannya perangkapnya itu apa ya tadi? Teman-teman udah punya data, udah punya sistemnya dibangun ya dari makro data geopolitik. Nah, ini udah berulang-ulang kali gue jelasin di materi sebelumnya, jadi langsung kita skip aja. Jadi intinya teman-teman punya clarity, konsistensi, dan juga confidence karena teman-teman udah tahu hasil outputnya itu positif buat teman-teman gitu. 5 lines on one page, a dashboard is a tool, is a snapshot, 5 days on bla bla bla. Jadi teman-teman bisa kayak buat sistem kayak bisa di Excel atau di apa. Ini buat orang-orang yang manual ya. Pertama kita harus tahu dulu global regime indicator, central bank stance, growth inflation, upcoming data, bla bla, top 3 5 focus pairs. Nah, ini teman-teman harusnya lakuin manual, bisa di Notion, Excel, PDF, notebook. Tapi untungnya sekarang kan kita udah punya Alpha Labs. Ini yang gue buat Alpha Labs kan untuk solve problem ini, karena kalau teman-teman lakuin ini manual bisa mampus gitu, karena perlu berjam-jam gitu. Apalagi kalau teman-teman kerja atau punya kesibukan yang lain, udah pasti keburu habis waktu untuk research, dan belum lagi ke eksekusi atau tradingnya gitu. Jadi hal 5 ini udah dirangkum di Alpha Labs. Jadi tapi kalau teman-teman gak mau subscribe Alpha Labs gitu, padahal Alpha Labs itu guys cuma 2.500.000 per tahun gitu, jadi paling 250.000 per tahun, dibandingkan teman-teman buang-buang waktu kayak sehari mungkin bisa habis 3 jam gitu untuk research semua hal-hal seperti ini kan. Dari pengalaman gue selalu dulu gue habis waktu 1-3 jam gitu buat mencari research paper seperti ini kalau misalnya nggak ada terminal. Jadi build the week before it builds you. Jadi do once per week, terus set macro views, themes, output, simple page. Jadi
Jadi kita udah nentuin ya kita mau ngapain kira-kira di buku ke depan. Terus teman-teman harus cari dulu makro view atau makro tim siapa. Nah lagi-lagi udah dirangkum sama Labs. Jadi teman-teman bisa langsung aja cobain. Itu dapat trial 7 hari kan buat teman-teman lihat seberapa simpelnya harusnya hal-hal seperti ini tuh sangat-sangat bisa disimplifikasi. Tapi yang ribet kalau teman-teman lakuin riset manual. Terus yang ketiga, output a simple page. Jadi kayak misalnya teman-teman udah tahu nih tuh hal-hal yang tadi gue jelasin, and with one page that say clearly what you watching this week. Jadi kayak teman-teman udah tulis nih, oh minggu ini gue bakal thread misalkan pairsnya ini dengan key eventnya atau dengan katalis major use-nya apa gitu, misalkan ditulis alasannya apa gitu. Jadi nggak perlu ribet-ribet sebenarnya. Yang ribet itu mencari dari ada jutaan kemungkinan, mencari high probability thread gitu. Karena kan kalau tesis mah ada jutaan gitu. Gue bisa bilang jutaan karena ya memang ada banyak banget hipotesa yang bisa kita buat. Tapi yang paling penting adalah mencari yang mana yang paling cocok dengan teman-teman dan juga itu positive edge itu atau positive ekspektasi. Nanti bisa cari di ChatGPT, Google apa itu positive expected value gitu atau positive ekspektasi. Terus name of the regime in one line. 3 days one regime. Nah ini kan berkali-kali udah gue ulang lagi di pelajaran materi sebelumnya tapi diulang lagi di sini. Kita harus cek sekarang tuh risk on or risk off. Apa pasar saham itu broadly trending up or under pressure. Terus safe havens in demand or being sold tuh. Terus kayak singkatnya sekarang tuh lagi risk on with strong appetite for equities and high beta forex. Ya ini kayak teman-teman dari key question ini kayak ngebuat nih, oh sekarang kan lagi risk off, gue harus trade ini alasannya. Sebenarnya sesimpel itu, tapi banyak mungkin orang di luar sana agak bikin ribet ya. Dan hal tersebut juga ada di terminal ya, kan udah dirangkum dan dikerjain oleh sistem kita atau apa. Jadi final the macro into 3 teams. Jadi kayak misalkan ada major central banks ada apa. Nah kalau misalnya major central banks berarti teman-teman itu pertanyaannya mereka tuh lagi hawkish atau dovish. Kalau misalnya contohnya di growth atau inflation, misalkan dia Fed still hawkish and US data solid, atau UK growth weak, Bank of England di cautions. Terus kayak misalkan gini kan, ini mungkin agak ribet ya kalau misalnya teman-teman baru belajar, gue paham makanya tadi gue potong. Jadi teman-teman intinya perhatikan, kalau ini contohnya di forex market ya, cari differentiate yang sangat tinggi. Kayak misalkan kalau Bank Jepang lagi sangat hawkish, berarti kita harus mencari yang sangat-sangat dovish gitu kebalikannya. Misalkan berarti kalau JPY hawkish, berarti kita nyari yang dovish misalkan USD. Jadi kita bisa nge-short USD JPY gitu karena mereka sangat kontradiktif gitu. Dan teman-teman juga bisa ngeliat dengan faktor growth dan inflationnya, baru teman-teman bisa buat 2 atau 3 main themes gitu atau tesis satu tema. Nah ini yang udah gue jelasin tadi, gue langsung langsung gue skip ya. Short list beats a watch list. Jadi benar-benar teman-teman nggak perlu terlalu banyak watchlist gitu. Jadi benar-benar teman-teman harus kurasi lagi. Jadi dari tema tersebut teman-teman bisa, misalnya teman-teman udah punya tesis atau tema, ini market regime-nya apa, risk on atau risk off, baru bisa pilih 3-5 pairs yang teman-teman tuh fokusin apa, baru teman-teman kurasi lagi mungkin menjadi 1 atau 2 trade aja yang diambil. Itu kan harus dicocokin lagi dengan teknikal. Gitu. Jadi sistemnya emang kita yang ngumpulin banyak data dulu, baru kita kurasi. Nah, kira-kira seperti itu. Not your weekly bias gitu. Ini udah gue jelasin tadi, langsung gue skip aja biar nggak terlalu pusing. Jadi teman-teman harus punya regime-nya di on atau risk off, baru nyari temanya. Kayak in call di forex market bisa nyari kayak misalkan temanya dari 2 kontradiktif data tadi ya, kayak misalkan cari yang paling hawkish dan juga kebalikannya dovish, atau bisa dengan tema resesi potensi resesi itu meningkat tinggi. Dan juga ini lanjutannya di event the week's schedule of high impact data. Ini tentu aja tadi yang gue bilang lagi, materi selanjutnya baru nentuin biasnya. Sebenarnya ini agak ribet ya, sorry ya, ini PPT agak ribet, cuman intinya teman-teman biar singkat, satu mencari rezimnya tuh apa sekarang tuh temanya, baru kedua teman-teman bisa mencari kayak 2 kontradiktif pairs atau singkatnya cari aset yang paling bullish, dan teman-teman bisa temenin atau temenin tuh maksudnya kayak kita nyari lawan pair yang cocok gitu. Berarti harus mencari yang paling sangat-sangat bearish ya, atau yang sangat-sangat dovish. Nah ini ya teman-teman pokoknya dari setiap tesis tersebut itu harus kita refresh ulang dulu, jadi jangan sampai kita ngebuat tesis yang udah basi. Nah ini memang lagi-lagi sangat-sangat capek karena teman-teman kan misalnya tesisnya itu kemarin ya, sekarang kan mau trading lagi, nggak bisa kita langsung pakai tesis yang kemarin. Kita harus cek dulu apakah makro regime sekarang udah berubah atau kondisi geopolitik udah berubah. Nah ini makanya dengan Alpha Labs itu teman-teman nggak perlu kayak khawatir, wah udah basi belum ya yang hasil riset gue, karena kan udah otomatis di sistem otomatis nge-building atau nge-refresh tesis kita. Dan langsung gue skip aja karena nggak perlu penjelasannya. Yang udah gue jelasin juga tadi, cuman yang lebih spesifik aja. Nah jadi singkatnya teman-teman tuh butuh rutinitas ya, dan rutinitas tersebut itu teman-teman ya harus di research dulu. Nah researchnya teman-teman harus tahu kalau hal tersebut itu positif value atau positif ekspektasi. Jadi jangan sampai hasil backtest teman-teman itu ternyata sebenarnya tuh hasilnya tuh malah minus, terus teman-teman malah ngelakuin itu. Jadi teman-teman harus punya data yang udah teruji di market. Jadi teman-teman ngumpulin tesis, terus teman-teman backtest, udah dapat, oh ini gue profit misalkan, udah dapat angkanya, hasilnya bagus, baru teman-teman tinggal buat tersebut menjadi hal rutinitas. Kira-kira
kira-kira seperti itu. Nah, dari materi yang di sini yang bisa gue tambahin ya, teman-teman bisa nge-tweak misalkan dari strategi hasil forward testing ya. Itu teman-teman pas trading, ada beberapa hal yang gak cocok dari teman-teman bisa ganti gitu. Makanya gue bilang selalu jangan langsung live trade dengan duit beneran, itu harus demo dulu. Demo yang pertama tuh itu pun menurut gue hasilnya nggak mungkin langsung bagus, karena teman-teman pasti bakal adjust dia seiring berjalannya waktu sampai dapat yang cocok buat teman-teman. Jadi makanya gue bilang teman-teman tuh selalu butuh sekitar waktu 6 bulan bahkan setahun gitu buat nemuin ideal trade model teman-teman gitu yang cocok dengan psikologi dan waktu, dan juga yang datanya positif, kira-kira seperti itu.